Ya. Udah ya, Bu ya. Sekarang kita nih khulasoh. Ya. Jadi sudah ketemu bukunya, Bu? Sudah dapat halamannya? Halaman berapa Ustazah? Ini yang saya share nih. Halaman berapa ya kalau di Ibu ya? Yang jelas setelah badal kemarin. Oh, khalasoh. Ya, khalasoh. Asma'al majruru. Ya. Khulasoh majrurat at-tawabi. Yang ini. Majruru. Khulasoh Ya. al-majrurat at-tawabi. Ya, jadi kita buka dulu ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa wala. Alhamdulillah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kifahaluki Bu Sufi ini. Kifahaluki. Bismillahirrahmanirrahim. Kifahaluki. Khair Ustazah. Kabar Bu ya? Enggak ada sakit. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Hayya nabda darsanal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita lihat ini khulaso asma al-majrurat wat tawabi. Jadi khulaso itu ada ringkasan asma, nama-nama, al-majrurat, nama-nama yang akhirnya, nama-nama kalimat atau kata yang akhirnya majrur atau kasroh. Nama, entah itu nama orang atau nama benda yang di akhirnya itu kasroh, majrur ya, kasroh. Wat tawabi. Tawabi itu kemarin ada naat, ada badal, kemudian ada taukid, ada ataf. Jadi ini ringkasan aja. Karena kemarin kita sudah belajar, jadi sekarang kita baca ringkasannya. Majrurun biharfil jar. Jadi kalimat atau kata itu bisa majrur atau bisa kasroh akhirnya kalau dia didahului dengan harfun jar. Contohnya apa? Misal contoh wa minan nasi. Wa minan nasi. Mana yang majrur? Nasi. An-nasi. Dia majrur karena didahuluin dengan harfun jar. Harfun jarnya yang mana? Harfun jarnya mina. Min. Ini adalah harfun jar. Kemudian fi qulubihim. Harfun jarnya yang mana? Fi, betul, harfun jar. Jadi dia fi itu memajrurkan kata setelahnya. Yang mana majrur? Yang bi, qulubi. Iya, qulubi. Him ini domir, bi ini qulub, jamak dari qalbun. Iya, jadi betul. Jadi majrur bi harfun jar, bi harfi jar. Jadi majrur dengan huruf-huruf jar. Min, ila, misal ilal baiti, ilal masjidi, terus minal nasi, minal madrasati. Kalau contoh dari kata yang majrur pakai ala apa, Bu? Silakan. Misal contoh alal maktabi. Ala itu di atas. Jadi gimana? Alal maktabi. Iya, alal maktabi. Ya. Ila gimana? Jelas. Ila. Ana ila suki. Alal maktabi, saya duduk di atas meja dong. Kalau jelas tuh alal kursi. Oh tadi apa? Ala. Ala. Oh iya jelas.
Oh iya. Oh tadi ya belum sempurna itunya ya. Ini satu alal maktabi. Ya, as-sa'atu alal maktabi. Jam itu di atas meja. Kalau ila gimana? Ila ummi ummi ilasuki ilasuki. Zahabat ila Oh suqi. dahabat ummi dahabat ilasuki ya. Ya, ummi zahabat ila suqi gitu. Ummi dahabat ilasuki. Iya. Kemudian Bu Ida ya, sudah ada ya Bu Ida ya? Hadir. Baik. Assalamualaikum. Ada teman ya Bu Supi nih ya. Iya. Wida saya cuman sendiri tadi. Sendiri, ai kesian. Iya. Rontok pada kemana nih teman-teman? Iya, Bu Ida bawa bukunya nggak? Kalau nggak bawa kita lihat di layar aja ya. Buku ada, alhamdulillah lagi di rumah. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita lagi ini Bu Ida tadi lagi bahas tentang khulasoh ya ringkasan isim yang majrur. Ada banyak, salah satunya kita masih nomor 1 nih. Yang Dikocok majrur. ya. Tadi ibu sendirian dikocok sendirian aja. Iya. Iya. Jadi majrur pakai huruf jar nih Bu Ida. Huruf Ya, jar. ya. Huruf jarnya mana min? Yang Iya. majrur anas. Jadi waminan nasi. Jadi bukan waminan nasu ya, tapi waminan nasi karena didahului dengan min. Fi kulubihim, kulubi ya. Kulubi. Jadi kulub artinya hati-hati atau jamak dari kolbun, hati gitu. Ya. Dan ada lagi jenis yang majrur dengan apa? Majrur bil idofah. Majrur karena dia mudhof dan mudhof ilaih gitu. Jadi yang mudhof ilaih majrurnya yang mana? Yang mudhof atau yang mudhof ilaih? Yang mudhof ilaih. Mudhof Ya, ilaihnya. kalau yang mudhof apa harokatnya? Doma. Doma, ya betul. Mislu contoh baitullahi. Yang mana mudhof? Mudhof baitu Allahi mudhof ilaih. Iya, jadi baitu mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Jadi dia majrur karena mudhafun ilaih. Majrurun bil idhofah, majrur karena dia mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi ini mudhafun ilaih dia. Kemudian babul wudu'i. Mana yang mudhaf? Babu mudhof tayammumi mudhof ilaih. Wudu ya. Tayamumi mudhof ilaih. Tayammum kita di buku kita. Tuh, ya, nggak apa. Babul tayammumi ya. Jadi wudu atau tayamum mudhofun ilaih, babun ini sebagai mudhof. Coba Bu Ida kasih lagi contoh mudhof dan mudhofun ilaih satu kalimat. Apa ya? Mudhofun ilaih cenderung kayak kepunyaan, mobilnya Ustadz, rumahnya Ustadz gitu, gimana jadi? Apa ya? Kitabu Ahmad atau iya, Kitabu Ahmadin. Kitabu Ahmadin gitu. Kemudian Bu Supini silakan contoh yang lain. Ya. Sarirun Ali. Sariru Ali. Ya. Sariru Ali. Sariru Ali. Iya. Ali. Jadi kalau mudhof itu tanwinnya hilang, bukan sarirun Ali, tapi sariru aliin gitu. Iya, nih kayak ini kan tanwinnya hilang nih. Ya, jadi bukan baitun Allahi gitu kan. Jadi baitullah. Jadi kalau mau mudhof tanwinnya hilang kayak baitul ustazi, baitu ahmadi. Gitu. Bukan baitun ahmadi ya, tapi tanwinnya hilang. Atau sayaratul ustazi, sayaratul mudarrisi gitu. Jadi kalau idhofah atau mudhofun ilaih itu
cenderung ke kepunyaan. Nisbah gitu. Berarti kalau misalkan madrasatu sanawiyati itu nggak bisa ya Ustazah ya? Dia sifat Madrasatu al-madrasah sanawiyati. as-sanawiyat gitu. Gimana? Al-madrasatu al-sanawiyah. Al-madrasatu al Oh, bisa dia. nggak bisa dia Bukan itu. ya. Dia jadi naat ya. Jadi naat ya. Iya. Baitullah, bait itu rumah ya. Rumahnya siapa? Rumahnya Allah ya kan? Ka'bah maksudnya. Babul wudu, bab pintu apa? Pintu wudu gitu. Babul masjid, pintu masjid. Babul baiti, pintu rumah gitu. Jadi kalau idhofah itu cenderung ke kepunyaan atau nisbah gitu. Milik apa atau milik siapa gitu kan. Di sini mah babut tayamum ya. Di situ ada babul wudu. Iya, babul wudu. Babul Di sini wudu tayamum. itu ya, bukan pintu wudu atau pintu tayamum ya, tapi bab pelajaran maksudnya. Oh begitu. Bedanya apa ya Ustazah ya? Iya, ada bab pelajaran. Babnya bab apa? Gitu. Babnya maksudnya membahas tentang bab wudu. Disesuaikan aja. Disesuaikan. Berarti Babus hampir sama ya? Iya. kayak babus sholati, bab tentang sholat. Bab tentang apa? Tentang sholat gitu. Kalau dari penulisan sama ya, pintu ini babu gitu kan? Iya, tapi tergantung sama kalimatnya cocok apa enggak. Pintu wudu gitu. Memang ada Iya makanya kok lucu ya gitu. kan? Jadi bab Masjid di pintu masjid. Tapi kalau babu tayamum berarti bab yang membahas tentang tayamum. Tapi kan soalnya nggak mungkin tuh Tayamum. pintu tayamum. Iya. Tayamum jangan pintu gitu kan? Iya. Kecuali kalau apa namanya pintu wudhu kan ada tuh di masjid ya pintu untuk lewat untuk wudhu bisa atau bab bul wudhu bab yang membahas tentang wudhu bisa gitu. Iya. Yep. Kemudian kita bahas lagi majrur bitawabi. Jadi dia selain dengan majrur bil idhofah, dia juga majrur tawabi. Tawabi kemarin kita sudah bahas ya, tawabi itu ada naat, ada ataf, kemudian ada taukid, ada badal. Nah, majrur bitawabi. Wahia an-naat. Yang pertama naat. Naat itu yang seperti apa? Kita kembali lagi biar ingat. Ya. Jadi di sini naat. Naat au sifah. Jadi naat atau sifat-sifat mausuf. Kalau dia majrur kayak mana ya? Kita cari nih yang majrur nih, majrur. Marartu bitilmizi al-mujtahidi. Marartu bitilmizi al-mujtahidi. Saya melewati. Kalau marartu, dia pasangannya pakai bi ya. Saya melewati siapa? Murid yang rajin. Tilmizun itu murid. Ya. Al-mujtahid itu rajin. Jadi dia ini majrur ya. Za-nya dia kasroh, kemudian mujtahidi, dalnya dia kasroh. Kasroh karena apa? Didahuluin dengan huruf ba. Nih, ba. Jadi huruf ba itu juga termasuk dengan harfun jar. Jadi kalau naatnya apa man'utnya dia kasroh atau majrur, naatnya juga harus majrur. Jadi naat ini dia mengikuti man'ut. Kalau man'utnya dia majrur, berarti naatnya juga harus majrur.
Kalau yang disifatin dia majrur, sifatnya juga harus majrur. Zahabatu ilal mudarrisi al-jadidi. Saya pergi ke guru yang baru, Pak guru yang baru gitu. Itu ikutin yang disifatin atau man'ut. Al-jadidi itu dia naatnya. Gitu. Ini ya. Terus contoh yang lainnya. Marartu bilwaladin nasyiti. Marartu bilwaladin nasyiti. Saya melewatin anak laki-laki yang nasyid. Nasyid itu yang semangat. Iya. Iya, yang sungguh-sungguh gitu. Karena ada bi di sini. Zahabatu ilal waladi an nasyiti. Saya pergi ke anak yang semangat gitu. Jadi zahabatu ilal baiti al-jadidi. Boleh. Zahabatu ilal madrasati al-jamilati. Sekolah yang bagus gitu. Jadi kalau naat dia mengikutin semuanya. Kalau ada al pakai al. Kalau ada tamarbutah muannas pakai muannas. Kalau nggak ada ya nggak muzakkar ya muzakkar. Kalau domah ya domah. Kalau kasrah ya kasrah gitu kan. Nih, jadi kalau anak naat itu dia mengikuti man'utnya. Siapa yang disifatin? Yang disifatin dia domah ya domah. Yang disifatin mansub ya mansub naatnya gitu. Majrur ya majrur, ya kan? Jadi yang majrur bin naat tadi sudah kita bahas. Majrur bi at-tawabi, salah satunya naat. Sudah ya, sudah kita bahas. Sudah paham belum yang naat ini? Insya Allah. Insya Allah sudah. Ya, udah pernah belajar kan? Jadi tinggal nginget-nginget aja gitu. Ya. Kemudian ataf. Ataf juga sudah kita pelajarin. Sudah kita pelajarin kemana? Kayak mana sih ataf yang majrur, yang kasrah itu yang seperti apa? Ini ataf itu yang ada wawunya dan ya kalimat sambung menghubung. Mana yang ataf yang majrur bil ataf? Nih. Karena ada li. Li itu untuk lil mali wal banin. Li Ahmadi wa Ali gitu. Untuk Ahmad dan Ali. Atau Ustazah, ya. ini kan lil mali itu kan berarti harokatnya kasroh ya. Ya. Nah, kalau wal bina Kasroh juga dia. ya. Iya, jadi aslinya dia banun ya. Majrur. Kalau ke apa sebelumnya huruf ataf wa gitu dia majrur juga ya Ustazah ya. Dia mengikutin atofnya. Dia mengikutin. Kalau majrur ya majrur. Zahabatu ilal baiti wal madrasati. Saya pergi ke rumah dan ke sekolah gitu. Zahabatu ila Ahmadi wa Alihi. Saya pergi ke Ali dan ke Ahmad gitu kan. Jadi pokoknya kalau setelah wa dia mengikutin hadza al baitu wal madrasatu. Nah, madrasatunya mengikutin al baitunya karena dia ataf. Kalau ataf dia mengikutin sama kayak naat ya. Jadi gini Ustazah, jadi ini ya yang wal banina ini dia mengikuti dari li ini ya. Iya. Wa ini Ustazah bukan ya? Iya, jadi kalau wa ini kan artinya huruf penyambung kan, menyambungkan almal dan banin, harta dan anak-anak. Jadi kalau ma'tufnya ini ma'tuf ya namanya, lil mal ini ma'tuf yang disambung. Kalau yang disambung dia kasroh, yang penyambungnya ini juga kasroh, kalimat penghubungnya. Ahmad dan Muhammad. Jadi Muhammadnya ngikutin Ahmadnya. Mau dia kasroh, mau dia mansub,
mau dia marfu diikutin. Hadzal baitu wal madrasatu. Madrasatunya ngikutin al baitunya gitu. Jadi sama dengan na'at dan man'ut, bedanya ada wawnya gitu. Ya. Jadi dia harokatnya mengikutin semua. Kalau ada al ya al. Kemudian kalau doma ya doma gitu. Ya. Ustazah misalkan gini, dia sebelumnya misalkan harf jar. Kemudian diikuti isim isyarah, baru isimnya gitu. Isim kata Contohnya, benda maksudnya gitu. Contohnya gimana, Bu? Ada Misalkan apa ya? Hada, misalkan min hada apa ya? Dari ini. Apa sih? Jadi maksudnya dia jar dulu, baru hada, baru ini pernah ngedapetin kalimat seperti itu, baru kata benda. Nah, kata bendanya ini apakah harus? Oh iya. Maksud saya. Jadi misal fi hadzal baiti gitu ya, Bu ya? Kayak itu ya, fi hadzal baiti misalkan gitu. Itu ngikutnya mana? Jadi fi hadzal baiti. Hadzanya nggak ngaruh. Baitinya dia ngikutin sebelum hadzanya itu. Fi hadzal baiti. Jadi seolah-olah tidak ada hadzanya. Oh gitu. Ya. Fi dzalikal baiti wal masjidi gitu. Di rumah dan masjid itu. Fi dzalikal baiti wal masjidi gitu. Oh, jadi nggak harus langsung ya Ustazah begitu ya? Maksudnya dia langsung huruf langsung kata benda, maka itu dia harus majrur gitu. Enggak ya? Jadi sebelum hadzanya dia apa dulu? Fi atau Ya. Misal kalau mansub sebelum dia ada hadzanya nih. Ra'aitu hadzal baita. Nah, dia jadi mansub ya. Walaupun didahuluin hadza, ra'aitu al baita gitu kan aslinya. Ra'aitu baita gitu kan. Saya melihat rumah objek kan jadi maf'ul ya, mansub. Tapi kalau diselipin hadza gimana Ustazah? Jadi ya sama. Ra'aitu hadzal baita. Saya melihat rumah ini gitu. Ra'aitu hadzal baita wal masjidah. Jadi wal masjidanya ada waw atofnya. Jadi masjidanya sama harokatnya dengan baita, mansub gitu. Ya, syukran Ustazah. Nih kayak ini nih. Ya Khalidun wa Salimun, ya kan? Wa-nya di sini huruf penyambungnya. Salimun mengikuti Khalid. Ra'aitu Khalidan wa Saliman. Ra'aitu Khalidan, saya melihat Khalid. Berarti Khalid di sini sebagai maf'ul, sasaran. Kalau sasaran dia objek mansub. Jadi salimannya juga ikut mansub. Marartu bi Khalidin wa Salimin. Saya melewati Khalid dan Salim. Salimnya majrur karena dia yang diikutin Khalid dia majrur juga. Jadi setelah waw dia harus majrur juga gitu. Nah, pembahasan kita tadi yang majrur dengan apa ini? Dengan ataf. Ataf ini yang ada waw. Ataf ini penyambung ya. Kalimat sambung, kalimat penghubung. Berarti ada waw. Saya dan dia gitu kan. Rumah dan masjid berarti kan penyambung ya. Waw ini huruf waw adalah huruf penyambung. Kemudian majrur bitawabi. Tawabinya ada lagi yang taukid. Kalau majrur pakai taukid seperti apa? Kita kembali lagi. Kemarin sudah belajar taukid ya. Kita cari nih yang majrurnya yang mana ya? Yang ini. Nih. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajma'nya di sini dia majrur karena sebelumnya ada ala. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
wa ala tullabi kullihim. Bisa. Wa ala siapa lagi? Wa alal asatid kullihim. Jadi kalau ada harfun jar, ini taukidnya, ini sini taukidnya ajma ini harus juga majrur, harus kasroh. Gitu. Kalau kila gimana jadi majrurnya? Ra'aitu ilal mudarrisani kilaihima. Gitu, ada yaknya. Kilaihima. Ini. Kilaihima. Atau zahabatu ilal mudarrisani kilaihima. Saya pergi ke dua guru itu. Jadi hanya dua guru itu saya pergi, nggak kemana-mana. Nggak ke yang lain, hanya dua guru itu yang saya kunjungi, yang saya datangi gitu. Atau yang mudah aja di sini nih. Ya al-amiru nafsuhu. Ya, ja al-amiru nafsuhu. Jadi pemimpin itu datang dengan dirinya sendiri, nggak diwakilin rakyatnya, nggak diwakilin ajudannya, nggak diwakilin menterinya atau istrinya atau anaknya, tapi dia sendiri yang datang, nafsuhu, dirinya sendiri. Kalau di contoh buku ini kan yang tadi kila hadorol mudarrisani kilahuma, bukan kilaihima. Iya, kilahuma. Tapi saya tadi kilaihima kalau dia majrur. Jadi kilahuma itu mansub. Bentuk majrurnya kilaihima. Mengikuti ya. Iya, mengikuti. Zahabatu ilal mudarris. Zahabatu ilal mudarrisaini kilaihima gitu. Dia kalau ya jadi taukid ya, taukidnya ini nafsuhu, ainuhu, kulluhum. Itu mengikutin ini yang ditakidkan siapa, yang menegaskan siapa. Kalau amirnya dia amiru, al-amirunnya dia majrur, berarti nafsuhnya juga harus majrur. Misal contohnya nafsihi gitu. Jadi dia majrur kan nafsihinya karena amirnya majrur. Zahabatu ilal amiri nafsihi. Saya pergi ke pemimpin itu dirinya sendiri. Jadi saya pergi ke memang benar-benar ke pemimpin itu. Jadi yang menemani saya bukan wakilnya, bukan ajudannya. Jadi amirnya sendiri yang saya temuin gitu. Zahabatu ilal amiri nafsihi. Jadi nafsihi di sini taukid yang majrur karena al amirnya di sini muakkidkan itu dia majrur. Karena kita tadi bahas tentang majrur ya. Asma majrur, nama-nama yang majrur. Jadi ada yang pakai idhofah majrurnya, ada yang pakai harfun jar, ada yang taukid, ada yang na'at gitu. Ustazah, ini majrurnya mana sih? Jadi enggak ini. Yang contoh yang ja'al amiru nafsuhu. Saya tulis dulu. Sebentar. Ja'a. Kelihatan nggak ya? Amin. Kelihatan. Bukan di sini, Bu. Kita ini perumpamaan aja. Ja'a. Ini kan ini ya kalau marfu ya atau dhamma. Tapi kalau majrur kayak mana kalau majrur? Zahabatu ila tinggal ditambahin ila aja. Zahabatu ilal amiri nafsihi. Nah, kalau di sini kan nafsuhu. Tapi sebelumnya ada ila. Gitu. Kalau mau kita ubah jadi majrur loh, Bu. Berarti ini mah rofa ya, yang apa yang ini? Ya, ini marfu, yang itu. Ini marfu.
Soalnya tadi Ini kita lagi marfu bahas ya. dulu ya, Ustazah ya. Yang ini mansub. Yang nomor 2 mansub. Nah, Yang nomor 1 marfu. Nomor 2 mansub. Kalau majrur gimana Ustazah? Ini tinggal tambahin aja harfun jar. Zahabatu ilal amiri nafsihi. Gitu. Nafsunnya yang berubah. Kalimat nafsunnya. Nafsuhu, nafsahu, atau nafsihi gitu. Kalau dia mansub nafsahu. Ja'al qabaltul amira nafsahu. Kalau marfu ja'al amiru nafsuhu. Kalau majrur ini tadi zahabatu ilal amiri nafsihi. ya. Gitu. Agak ini Bu ya. Apa namanya? Nggak kebayang kadangan ya tulisannya ya. Enggak, maksudnya taukid ini yang menjadikan dia majrur berarti tetap ketika harus ada huruf jar gitu ya, Ustazah? Iya. Jadi tahu majrur kalau muakatnya majrur. Yang mana muakat? Muakatnya ini amiru, rois. Majrur, ininya harus majrur. Gitu. Jadi kalau nggak ada harfun jarnya, nggak bisa kita ujuk-ujuk ja'al amiri nafsihi. Mana dia majrur dari apa gitu kan. Amir itu kan ja'a, datang, pemimpin datang. Yang datang siapa? Ya. Kalau pelaku kan dia fa'il. Kalau fa'il kan harus marfu, ya kan? Jadi dia bisa majrur dengan apa ini ya? Oh, dengan harfun jar. Zahabatu ilal amiri nafsihi gitu. Atau ada baitul amiri nafsihi. Dia jadi mudhof ilaih amirnya. Nafsihinya taukidnya mengikutin amirnya tadi karena dia mudhofun ilaih majrur gitu. Hadza baitul amiri nafsihi. Ini rumah pemimpin dirinya sendiri. Jadi benar-benar rumahnya sendiri, bukan rumah orang lain gitu. Tuh, jadi bisa diotak-atik, bisa pakai harfun jar atau mudhof dan mudhofun ilaih. Ya. Pelan-pelan ya, Bu ya. Sambil diterawih. Udah mulai kebayang sih. Iya. Kan nanti kita mau murojaah lagi kan ya dari awal atau gimana? Iya, itu penting itu. Penting biar ngelotok dulu. Tapi ya, ini enggak ini enggak bosan Ustazah murojaah dari awal. Bosan ini enggak bosan lah Ustazah, enggak. Enggak ya. Masya Allah, mudah-mudahan satu lembar enggak. Harus terus semangat lah. Iya, lanjut ya Bu ya. Nih, sekarang ada majrur jenisnya badal. Baru kemarin kita pelajarin badal ya. Majrurnya pakai apa kalau badal? Nih. Ini yang pembahasan yang majrur yang ini nih. Badalnya yang mana? Nih, zauji. Binti. Karena di depannya ada an. Dari. Kan? An Aisyatanya ini harusnya Aisyati kan kemarin saya bilang. Tapi karena nama orang, dia majrurnya pakai fathah. Ya, jadi nggak boleh an Aisyati atau an Fatimati gitu. Jadi badalnya mana? Badalnya ini. Zauji Rasulillah. Zaujinya ini dia majrur karena Aisyatanya dia majrur. Karena di depannya ada huruf jar. Jadi badalnya harus majrur. Nih, binti juga nih. An Fatimah. Dari Fatimah. Fatimah itu siapa? Anaknya Rasulullah. Jadi anaknya Rasulullah ini dia sebagai badal. Badalnya yang majrur. Kenapa majrur? Karena yang digantikan ya Fatimah ini dia majrur. Karena disebabkan di depannya ada huruf an.
atau huruf jar gitu. Jadi badalnya harus ikut-ikutan majrur. Karena yang digantikan Aisyah dan Fatimah dia majrur. Makanya badalnya dia ikutan majrur gitu. Jadi tawabi kan, tawabi itu pengikut ya. Kayak naat, kayak ataf, taukid tadi kan pengikut. Karena namanya pengikut, dia mengikutin semuanya dari hal i'rabnya. Hal i'rabnya maksudnya marfu'nya, mansubnya, majrurnya harus mengikutin semuanya. Nah, paham? Ya. Pelan-pelan lah Ustazah. Jadi sambil mau Iya, sambil mencerna ya Bu ya. sambil dicerna nih. Oh, begini. Udah enak nih, udah telan gitu. Tapi ini kayaknya masih ini nih ya, masih agak ini nih ngunyahnya masih agak susah nih. Jadi kunyah dulu, dicerna dulu. Ya, jadi gitu. Jadi tawabi ya. Saya jelasin dulu tawabi. Diulang lagi. Tawabi itu artinya pengikut-pengikut, para pengikut. Kayak naat, ataf, taukid, badal itu semuanya pengikut. Kayak naat tadi kan, kalau naat contohnya al-baitu al-jamil. Namanya sifat ya. Iya. Ya. Kalau sifat itu kan rumah yang cantik. Jadi yang cantik ini harus mengikutin yang disifatin. Kalau yang disifatin dia marfu, ikut marfu. Mansub, ikut mansub. Al-baita al-jamila misal. Kalau al-baitannya mansub, al-jamilanya di sini, naatnya di sini harus mansub juga. Gitu. Kayak misal lagi al-masjidu al-kabiru. Masjid itu besar. Masjid kan muzakkar ya. Jadi al-kabirunya muzakkar juga, nggak boleh al-kabiratu. Tapi kalau al-madrasatu al-kabiratu. Sekolah itu besar. Sekolah yang besar. Jadi yang besar ini sifatnya mensifati siapa? Mensifati apa? Mensifati sekolah tadi, karena madrasatu dia muannas, madrasatu tuh ada tak marbutoh, ada tak bulatnya di akhir, berarti sifatnya harus muannas juga, harus al-kabiratu, tidak boleh al-madrasatu al-kabiru, tidak boleh. Jadi harus al-kabiratu juga gitu. Jadi namanya pengikut harus ngikutin semuanya, harus ngikutin dia muzakkar dan muannas, marfu, mansub, majrur gitu. Kemudian ataf juga tadi gitu sama aja. Khalidun wasalimun. Khalidan wasaliman. Khalidin wasalimin. Jadi harus ngikutin. Gitu ya. Taukid juga tadi sudah kita bahas. An-nafsu, ainu. Gitu. Ja'a al-amiru nafsuhu atau al-amiro nafsahu. Jadi al-ustazu nafsuhu, al-ustaza nafsahu, atau al-ustazi nafsihi. Nafsi di sini adalah taukid. Jadi dia harus mengikuti muakkadnya. Gitu. Badal juga gitu tadi. Badal yang ini. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu datang. Ya, Muhammad datang. Siapa yang datang? Muhammad. Karena Muhammad dia fa'il, jadi dia harus marfu. Namanya fa'il harus marfu ya. Fa'il semuanya harus marfu. Siapa itu Muhammad? Yaitu Rasulullah. Rasulullah di sini badal. Badal dari Muhammad, menggantikan Muhammad. Gitu. Rasulu dia marfu. Karena apa? Karena Muhammadu. Karena yang digantikan dia marfu. Makanya badalnya ikutan marfu. Gitu. Baik.
Baik, terus. Kemudian khulasoh selanjutnya atau ringkasan selanjutnya ada naat. Naat itu terbagi menjadi dua, ada hakiki, ada sababi. Naat hakiki, jadi kalau bahasa Arab tuh atau istilah apalagi istilah dalam nahwu ya kayak grammar gitu, itu tidak bisa ada yang tidak bisa diartikan bahasa Arabnya. Naat yang hakiki, sifat yang sebenarnya atau sifat sababi, sifat sebab-sebab gitu. Kadang tidak bisa. Jadi naat hakiki itu ada naat itu terbagi menjadi hakiki dan sababi. Kalau naat hakiki yang kayak mana misalnya? Ja'a rajulun sholihun. Yang dasarnya, yang biasa aja. Ja'a rajulun sholihun. Hadza baitun jamilun. Zalika masjidun kabirun. Tilka madrasatun jamilatun. Nah, ini namanya naat hakiki. Ya, naat hakiki yang sebenarnya yang apa ya? Yang bisa dilihat secara ini ya, nggak jelimet gitu. Ja'a rajulun sholih. Udah, yang datang memang orang sholih gitu. Dia nggak datang bersama siapa, nggak dijelasin dia tuh sholih karena apa, istrinya siapa gitu kan. Hadza baitun jamilun, dah titik. Ini rumah yang bagus. Nah, asal ada sifatnya yang apa, yang bagus, yang besar, yang kotor, yang bersih, itu dinamakan naat hakiki. Kemudian naat sababi yang seperti apa? Ja'a rajulun sholihatun zaujatuhu. Nah, ini sebabnya ya. Ada ininya. Ja'a rajulun. Datang seorang laki-laki. Sholihatun. Yang solehah. Kan nggak mungkin yang solehah. Siapa yang solehah? Oh, zaujatuhu. Jadi datang laki-laki yang istrinya solehah. Jadi dia seolah-olah ngomongin istrinya, bukan dia gitu kan. Jadi fokusnya tidak hanya satu. Kalau ja'a rajulun solihun, datang seorang laki-laki soleh, dah cukup. Ini ja'a rajulun solihatun zaujatuhu, datang seorang laki-laki yang istrinya solehah gitu kan. Jadi kita kadang kan datang seorang laki-laki yang hartanya banyak gitu. Oh, banyak harta kaya gitu kan. Jadi kita fokusnya nggak ke rojulun ini, jadi dua fokus gitu kan, ngomongin dua hal gitu. Ustazah, kalau yang tadi yang ja'a rajulun sholihatun zaujatuhu. Nah, yang jadi naatnya yang jadi yang man'utnya tetap rojulunnya ya? Yang man'utnya tetap rojulun. Nah, sholihatun zaujatuhu ini naatnya sholihatun zaujatuhu, man'utnya rojulun. Man'ut itu yang disifatin ya. Berarti dua ini yang jadi naatnya ya, sholihatun zaujatuhu gitu ya. Jadi man'utnya ini, naatnya ini sifatnya sholihatun zaujatuhu, istrinya yang istrinya sholihah. Gitu. Man'utnya tetap rojulun. Ya. Naatnya sholihatun zaujatuhu. Kalau naatnya sholihatun salah ya. Sifatnya solehah gitu. Orang rojul tapi solehah gitu kan. Jadi naatnya sholihatun zaujatuhu. Gitu. Harus teliti banget ini ya Ustazah ya. Kalau ini ya. Kalau kita sedang menguraikan ini masuknya kemana kaidahnya gitu ya. Teliti memang. Ya. Iya, jadi satu kalimat ada banyak kaidah kan. Ja'a rojulun, ja'a itu fi'lun madhi, rojulun fa'il marfu, sholihatun. Nah, baru naat gitu, naat sababi. Zaujatu itu mudhof, hu itu domir huwa, dia kedudukannya sebagai mudhofun ilaih gitu kan. Nah, makin ini ya makin panjang kalau mau diurain semua gitu. Jadi zaujatuhu di sini kalau kita pisah zaujatu itu mudhof, hu ini mudhofun ilaih, tapi dia domir muttasil huwa. Gitu. Belum belajar i'rab ya, Bu ya? Masih susah, masih panjang. Gitu. Kalau udah i'rab itu udah puyeng. I'rab itu dipretelin satu-satu.
Ja'a apa, rojulun apa, solihun apa, ja'a fi'lun madi, domirnya apa, huwa, rojulun itu siapa, fa'il, apa namanya, harokatnya apa, marfu'un, solihun apa di sini, naat, naat apa, naat marfu, gitu. Itu kalau i'rab. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi kalau itu, Ustazah, kalau apa sih perbedaannya misalkan kayak madrasah mutawasito gitu? Jadi untuk perbedaan di Arab sama Indonesia ini beda ya. Kalau kita kan madrasah ats-tsanawiyah MTS ya Bu ya. Iya. Iya kan? Tapi kalau yang betul dalam kaidah nahwunya ya, al-madrasah ats-tsanawiyah itu SMA. Tsanawi itu tinggi artinya. Gitu. Madrasah ats-tsanawiyah. Kalau kita madrasah aliyah ya, ali itu juga artinya tinggi. Jadi madrasah ats-tsanawiyah yang betul itu di Arab itu SMA. Kalau SMP apa? Al-madrasatu al-mutawassithatu. Yang tengah-tengah. Mutawassit itu artinya tengah-tengah. Namanya SMP dia tengah-tengah antara SD dan SMA kan? Ya, jadi yang betul gitu. SD al-madrasatu al-ibtidaiyah. Ibtidai itu artinya permulaan atau pertama. Gitu. Sekolah pertama apa SD? Kalau TK nggak usah dihitung ya. Jadi SD, kemudian al-madrasah al-mutawassithah itu MTS, mutawassit itu artinya tengah-tengah. Kemudian di atasnya apa? Al-madrasah ats-tsanawiyah itu SMA. Kalau kita madrasah aliyah berbeda ya, berarti sama di sini ya Ustazah ya? Iya, beda. Beda dengan di Arab. Kalau di Arab Ustadz, ya, kalau di Arab itu Ustadz mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia agamanya apa, Hindu, guru, ya Ustadz mereka manggilnya. Oh gitu. Ya, kalau kita Ustadz itu udah pasti Islam ya. Dia kalau Ustadz itu nggak tentu guru ya. Bukan tentu guru, bisa dia Ustadz hanya membalik saja. Tapi kalau di sana Ustadz sudah pasti guru, tapi bukan tentu penceramah gitu. Kalau Ustadz guru artinya. Mau dia Kristen atau kan karena di Mesir juga banyak orang Kristen kan, mereka guru, kalau profesinya guru yang dipanggil muridnya Ustadz gitu. Ya, syukran Ustazah. Baik, sudah jam 3. Bu Ida nanti saya ini ya. Kita Kenapa? Kenapa? Untuk acara festival bahasa Arab loh, Bu. Terus? Ya, nanti kita akan nampilin percakapan dan baca syair gitu, Bu. Oh. Saya kasih tugasnya. Siapa aja yang baca yang percakapan, siapa aja yang baca syair ya. Jadi tinggal terima beres aja. Nanti baca aja zoom-nya. Kapan sih acaranya? Kapan? Tanggal 18 Desember, Bu, masih lama, hari Sabtu. Saya 18 Desember ada acara keluar. Oh, gitu. Anak-anak. Ya, berarti harapannya tinggal Bu Supini sama Bu Iwi nih. Sama Bu Dewi ya. Ya tanggalnya pas, kita udah nentuin jadwal, pembagian rapor tuh anak-anak, langsung kita keluar. Gitu, ada acara kelas. Ya, baik, nggak apa-apa kok, nggak wajib juga. Sayang sekali. Nanti saya ini aja, saya buatin percakapannya aja ya Bu Supini ya sama Bu Wiwi nanti mungkin, atau kalau mau dibuatin mungkin tapi nggak bisa tampil. Semoga tidak ada halangan ya Ustaz. Insya Allah semoga tidak ada halangan. Ya, yang penting sudah ada materinya. Nanti untuk jaga-jaga aja, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Ya. Ayo nastatil sanal yaum bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
Di al-usbu'il qadim insyaallah, bertemu lagi di pekan depan insyaallah. Insyaallah. Walakunna jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakillah khairan Ustazah.